Yo guys, balik lagi bareng gua di channel ini ya, Fahrul Andiarman. Nah, sebelumnya channel gua ini namanya Provokator BK. Nah, sekarang tuh gua ganti nama dan sosial media gua juga akan gua ganti semua dengan nama gua aja ya. Biar gua mulai di tahun 2025 itu menjadi diri gua sendiri. Asik. Oke guys, ini ada video menarik guys yang bagus mungkin ya untuk kita simak ya. Karena apa ya? Karena gue juga dulu pernah kayak gini. Masalah ilmu-ilmu laduni, silat-silat ya, narik-narik ini, narik roh, narik jin-jin. Gua dulu juga, gua gua mantan praktisi juga. Kacau. By the way, gua tuh alasan gua ikut-ikut ilmu-ilmuwan kayak gitu tuh kan dulu tuh SMA ya, kelas 3 SMA. Karena banyak yang kesurupan dulu di kelas gua ya. Banyak yang kesurupan dan ternyata banyak juga dukun. Dukun-dukun teman-teman gua yang jadi dukun ternyata karena mereka tuh ngikut silat ya, ngikut silat-silat, ada silat hitam, ada silat putih. Nah, ternyata pemasarannya tuh memang ke sekolah-sekolah, guys, tentang silat-silat seperti ini tuh. Pemasarannya itu mulai dari sekolah. Nah, dari sekolah tuh nanti ada yang kesurupan. Nah, pas ada yang kesurupan, muncullah salah satu siswa dengan mempraktekkan alah dukun-dukunnya itu dan menyembuhkan yang kesurupan itu. Nah, sehingga nanti yang kesurupannya sepertinya sembuh ya, dan yang lainnya tuh akan bertanya, "Wih, kamu hebat, wih." Akan apa? Akan mengagumi yang menyembuhkannya ini seolah-olah ya. Dan sebenarnya itu belum sembuh juga ya. Hanya pingsan, besoknya lagi masih terus-terus ya. Cuman di hari itu kan karena melihat gayanya dan juga sampai guru-guru tuh percaya sama mereka. Nah, orang ini tuh jadi punya pengaruh yang kuat ya untuk supaya teman-teman yang lain itu ikut juga, ikut juga biar bisa jadi seperti orang ini. Biar bisa jadi itu karena gue juga praktisi ya dulu. Dan kalau diingat-ingat gue mau ngakak sih. Asli, gue sepakat sama apa yang dikatakan pesulap merah ya, Bang Marcel. Nah, iya, memang itu tuh seperti sugesti ya. Apalagi kalau misalnya semua orang yang di situ tuh percaya, sugestinya akan semakin besar. Mungkin next video lah ya, gue ceritain lebih lengkapnya ya. Kita langsung coba react aja dulu ini. Kamu dan temanmu setiap habis nonton Naruto. Enton, kono ikazuchi. Shidori Kouken! Shidori Kouken! Bansho Kein! Oh, Shidori Kouken! Chidori. Bansho Kein! Shinran Tensei! Sindetes. Anjir, gue jadi ingat masa lalu. By the way, gue dulu pernah jadi ini guys. Apa? Kan gue ikut kan silat itu kan. Dan seperti dimasukin dan kodam gue itu adalah pangeran guys. Gue masuk ke silat hitam ya dulu ya. Jadi yang masuk ke gue tuh pangeran. Nah, dia tuh ada dua ya, silat putih sama silat hitam. Nah, ilmu putih sama ilmu hitam ya. Nah, gue memang carinya yang hitam ya. Nah, yang hitam ini, karena kenapa gue pengen hitam? Karena kodamnya itu kodam-kodam tentang kerajaan-kerajaan. Pangeran, raja, kemudian adipati, dan semacamnya. Nah, kalau yang hitam ya, kalau yang putih itu nama kodamnya Syekh. Kiai, ada kiai juga. Kemudian pokoknya Syekh nama-nama orang-orang suci. Sampai tingkatannya tuh ada tingkatan sunan. Nah, jadi gua dulu tuh dapatnya pangeran. Pangeran Al-Jafri, anjir.
By the way, nama bokap gue kan Jafri. Nah, sesuai. Jadi waktu itu gue tersugesti banget. Gue percaya dulu ya. Lucu sih kalau diingat-ingat. Gue pernah masukin apa Raja Siliwangi. Tangan gue di belakang melawan apa ya, raja monyet kalau nggak salah, raja kera. Teman gue tuh loncat-loncat kayak monyet. Gue kayak gini. Apa dia langsung ke belakang gitu. Dan yang lucunya, gue juga pernah ini apa masukin apa ya, orang Cina, jin Cina ya. Jadi gue gaya kayak tarik ya dari itu tuh. Memang agak kurang ajar sih gue kemarin tuh, apa ya, semacam ada kuburan orang Cina. Nah di situ tuh kami kemarin tuh kami coba ini apa, ambil kemenyannya kami ambil ya, kemudian gue taruh, dan niatnya tuh gue pengen narik orang Cina yang di kuburan itu dengan melalui kemenyannya ya. Jadi gue tarik, masukin, kemudian langsung bahasa gue tuh bahasa Cina. Nah sebetulnya bahasa Cina yang gue pakai tuh ngarang gue tuh, li hao mu wo bu ji dao wei, xing hao wei xin xi fui ha. Nah kayak gitu bahasa gue. Dan anehnya ya, orang-orang teman-teman gue tuh percaya. Mungkin ada juga yang nggak percaya ya, karena ada yang ketawa-ketawa ya. Tapi kebanyakan percaya, guys. Anjir. Itu asli sugesti banget tuh. Nggak ada itu. Gua praktisi ya. Gua juga paham tentang ilmu seperti itu. Itu tuh nggak ada, guys. Asli. Itu hanya gua sepakat sama yang dikatakan pesulap merah ya. Sugesti. Dan ilmu tenaga dalam, sampai-sampai ya bokap gue juga praktisi itu, tenaga dalam kayak gitu. Kenapa gue nggak percaya? Karena apa? Praktek tenaga dalam kayak gitu tuh hanya bisa dilakukan ya kita sesama ya. Nah, pas kita praktekin sama orang di luar dari orang kita, itu nggak mempan. Alasannya karena orang itu nggak emosi. Nah, ya gimana kan, itu apa ya? Ya kalau berarti nggak ada gunanya. Kalau misalnya itu hanya untuk orang yang emosi aja. Dan orang yang emosi pun itu ya orang-orang yang memang sudah kenal, yang memang sudah satu perguruan, dan yang memang sudah tersugesti sejak awal dia masuk. Sejak awal dia tertarik itu sudah ada sugestinya. Jadi wajar kalau memang pas kita kayak gini ya, di pikiran kita tuh udah menuntun untuk kita mengikuti pergerakan dari tangan orang itu. Jadi tubuh kita nih secara nggak langsung tuh kan udah tertanam di pikiran kita mengikuti gerakan tangan itu. Gue langsung. Ya memang kayak yang seperti ini. Gue apa ya, kalau bahasa Bengkulunya tuh, gue terpelanting-pelanting. Tersalto-salto ke belakang. Itu kenapa? Karena gue sudah tersugesti, sudah apa ya? Karena itu tuh seru juga ya. Lumayan olahraga. Kacau sih. Asli. Malu gue kalau ingat-ingat lagi. Sampai gue dulu tuh sama teman-teman tuh pergi ke kuburan, guys. Menantang jin-jin goib. Anjir. Pergi ke kuburan yang terkenal angker, kemudian pergi ke pohon besar. Mungkin next video lah gue ceritain. Banyak cerita gue sebenarnya tentang hal ini tuh. Karena gue aduh kacau. Kita lanjut aja lah. Next video aja lah gue cerita ya. Di dalam masjid nih. Wih.
By the way, ini di dalam masjid ya. Dan menurut gua ini sangat nggak etis ya kalau di dalam masjid melakukan hal-hal seperti ini. Kacau sih ini, Pak. Ini orang-orang dewasa semua nih. Wih, ibu-ibu. Guru besar Mas Ipan Gombel. Lemes. Lemes, anjir. Lemes. Kaku. Lemes. Lemes. Nah, seperti ini Bu ya. Ilmu laduni Ibu perempuan juga mau bisa diserang, mau dijajah. dikeroyok berapapun ya. Insya Allah terjaga. Yang penting ya tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan tetap menjalankan perintah Allah ya. Insya Allah ilmu di badan seumur hidup ya. Ya itu. Gua juga dulu dikatakan seperti itu guys. Bahwasanya ilmu ini akan hilang kalau misalnya lu tuh zina kayak gitu. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, kayaknya seluruh perguruan kayak gitu tuh selalu pantangannya ya pasti hal-hal seperti ini juga sama aja. Mengatasnamakan agama semua. Dan gue anehnya tuh banyak banget ya orang dewasa yang percaya dengan hal-hal ini ya. Orang-orang tua, sampai bokap gue juga kayaknya masih ya, tapi gue nggak tahu juga. Om gue yang masih percaya tentang hal-hal seperti ini. Aduh, gue masuk banget sama penjelasan Bang Marcel ya. Gue masuk banget sih. Pesulap merah ya. Kita lanjut guys. Itu dimanapun berada, selalu ada ketenangan ya. Mau ke pasar ya, atau mau kemana saja, insya Allah selalu dilindungi sama Allah. Ketika ada perbuatan kedoliman, mau dirampok, mau dijabret ya, insya Allah dilindungi sama Allah ya. Insya Allah juga ketika tidur juga sama Bu ya, tetap dilindungi sama Allah ya. Paham Bu ya? Paham. Selalu dijaga amanahnya dari saya, yaitu taat dan bertakwa sama Allah ya. Jauhi semua larang-larang yang dilarang oleh agama Islam dan jalankan perintah Allah ya. Itu amanah dari saya. Seumur hidup ada ya. Saya tanggung jawab dunia dan akhirat selama masih ngikutin panduan dari saya ya. Ibu tidak usah belajar, tidak belajar kan? Tidak. Langsung Jadi ibu tenang aja, pokoknya dunia dan akhirat tentang hal-hal seperti ini ya ditanggung oleh Bapak itu. Jelas tuh. Nanti ditagi aja, Bu. Di akhirat dia sudah ngomong kayak gitu soalnya. Dunia dan akhirat tentang ilmu-ilmuwan seperti ini. Nah, bahaya tuh. bisa ya. Betul. Ijazah kurang lebih 3 menit itu langsung bisa ya. Tidak usah belajar ya. Jangan tanya-tanya lagi. Ilmu laduni tidak bisa dipelajari ya. Sampai kiamat pun tidak bisa dipelajari Bu ya. Nah, cara mendapatkannya yaitu diijazah langsung sama guru ya. Iya. Nah, baik dari jarak dekat ataupun jarak jauh dengan video call ya. Kurang lebih 3 menit langsung aktif siap digunakan ilmunya ya. Jadi para netizen jangan bertanya-tanya, mau belajar ya, tidak usah belajar ya. Ilmu laduni itu tidak bisa dipelajari dan nggak perlu belajar ya, tapi diijazahkan ya, diamanahkan ya. Ilmu ini setara dengan ilmu mujizat ya. Anjir. Mujizat langsung dari Kacau. Ilmu ini setara dengan mukjizat. Nabi dong. Waduh, kacau. Lanjut lah. Allah diturunkan ke para rasul, kemudian para wali, kemudian para guru-guru. Ya, kebetulan alhamdulillah diturunkan ke saya dan untuk diturunkan lagi ke orang-orang yang membutuhkannya. Dan ini bayar guys. Ijazah tersebut tuh bayar. Ini lumayan nih ladang cuannya. Gua dulu bayar juga kalau nggak salah. Untuk mendapatkan ilmu hitam yang katanya Pangeran Al-Jafri. Bangsat. Ini begitu terus Bu ya. Ini begitu terus. Minum tidak air akan keluar telaga kesembuhan, gitu. ya. Iya. Silakan Bu, sembuhkan Bu.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Anjir, Nah, sembuh. yang mantap Bu, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh baru tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Tepuknya mantap, Bismillahirrahmanirrahim, tepuk kencang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Nah, tepuknya kencang, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh, tepuk kencang. Sembuh. Nah, itu. Yang sempurna, penyembuhan biar dia kasihan, biar Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. gitu, ya. Tuh. Mantap lagi kalau ya, ulangi lagi ya, biar sampai sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Tepuk gitu. Ya, tuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang capek sih guys, apa kalau kita main-mainan kayak gini ya, apalagi yang main kesurupan-kesurupan tuh guys. lumayan capek juga. Kita mengeluarkan tenaga. Itu capek juga sih. Dan itu benar kata Bang Marcel sih, apa pesulap merah tuh ya. Sugesti, asli kuat banget. Sugesti itu udah tertanam sejak kita sudah mulai muncul ketertarikan untuk bergabung. Sugesti itu sudah mulai ditanamkan sejak saat itu. Karena apa? Karena gua pernah megang bara api, mengaduk-ngaduk api untuk apa namanya itu ya, memperdalam ilmu ya. Di malam hari di bawah bulan purnama ada api unggun kan, ada bara-baranya tuh. Jadi gua mulai bergaya-gaya silat-silat kayak gitu ya, dan gua pegang, gua obrak-abrik api pakai tangan gua kayak gini. Kemudian yang lucunya ada, nah memang yang pas kayak gininya tuh nggak panas guys. Nah pas gua ambil bara api yang agak besarnya ya, gua pegang tahan agak lama ya, kemudian gua buang. Gua bilang sama teman gua, panas jir. Kacau anjir. Kita lanjutlah. Ilmu laduni Nah, itu ini ilmu penjelasan. para wali bro, beda sama dukun bro. Dukun itu pakai media, kalau ilmu laduni itu ilmu karomah, ilmu Allah. Lu Islam apa kafir? Nah ini guys, ini manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa tapi merasa pintar sendiri dan merasa tahu sendiri. Dia sendiri tidak tahu arti laduni sebenarnya itu apa ya. Jadi untuk mengetahui arti laduni, karomah, ilmu putih, ilmu hitam dan sebagainya, arti sebenarnya kamu bisa lihat di YouTube di video gua bersama Ustadz Faizar. Di sana udah dijelaskan detail dalil-dalilnya, kitab-kitabnya. Jadi memang kata laduni, karomah dan sebagainya sering kali disalahgunakan oleh dukun berkedok agama. Contohnya aja si Dimas Ngaceng taat sesaat dalam menggandakan uangnya. Dia ngakunya ilmu laduni dan sebagainya. Padahal itu penipuan dan masyarakat mudah sekali tertipu. Sangat mudah. Dengan hal-hal seperti itu. Nah ini contohnya yang satu ini nih. Gua pernah tuh kayak gitu. Wah. Anjir. Apa ya nama persilatan yang gue ikuti dulu? Silat putih atau apa ya? Lupa gak? Bisa menurunkan hujan, ada ilmu-ilmunya dulu. Gua bisa apa ya? Membuka aura, guys. Mantap. Mereka biasanya menamakan ilmu itu lagi. Mereka kan bilangnya harus emosi dan harus niat menyakiti baru mental. Nah ini gimana cara menilai emosi atau seseorang? tidak? Iya. Ini jangan-jangan kalau mereka kena begal nih, dek tangannya keputus. Kok kena? Itu begal yang nggak emosi. Alasannya. Iya. Atau nusuknya sampai diam-diam gitu ya. Oh iya. Ternyata tembus juga ya. Gitu. Iya benar. Jadi nggak pernah ada tuh ilmu anti tonjok. Ilmu anti tonjok. Nabi kita aja itu pernah berdarah dan pernah terluka ketika kena benda. Jadi Rasul aja kena. Anjir. Dan makanya ketika kita ditanyakan, kita nih mau belajar ilmu kebal, kita mau belajar ilmu anti tonjok. Lah, kita ini kalau pas perang itu, jangankan kita, senabi Muhammad aja itu terluka. Nah, Paling deket itu ya sama Lah, padahal yang paling dekat dengan Allah. Lah, terus kita merasa lebih dekat sama dibandingkan sama Nabi kan nggak mungkin. Ilmu ini adanya ya di nanti kita lanjut. Gua mau cerita dulu. Gua ada teman.
dia apa tawuran ya. Ceritanya nih bukan tawuran ya, kayak apa ya? Pokoknya rame-rame ya, semacam tawuran lah ya antar SMA, tapi bukan antar SMA, antar kelompok dari SMA ini dan SMA itu ya. Nah, teman gue nih datang ke sekolahnya. Berkelahi mereka. Nah, teman gue nih mengeluarkan jurus harimau. Macan gaya-gaya harimau kayak gitu ya. Dan alhasil babak belur. Gaya-gaya. Alhasil babak belur, bangsa. Banyak tuh deh. Aduh, kacau. Kalau diingat-ingat gua malu juga. Oke, kita dengerin dari Ustadz Yazid ya bin Abdul Qadir Jawas tentang ilmu laduni ini, guys. Gua sepakat juga dengan apa yang disampaikan sama Ustadz Yazid ini tentang ilmu laduni ya. Setelah gua melihat dari diri gua yang pernah melakukan hal itu ya. Itu sugestinya sangat kuat dan tertanam di pikiran kita, di mindset kita. Lanjut. Yang dekat dengan Allah. Lah, terus kita merasa lebih dekat sama dibanding sama Nabi kan nggak mungkin. Ilmu ini Dengarin. adanya ya di Quran dan Sunnah ini. Ilmu syar'i ini di Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang nggak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Nggak ada ilmu laduni. Semakan gua. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap ya setan. Tempat yang gelap setan dia. Dia langsung dapat kalau dia lagi duduk begini bersila dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan Asli. menyesatkan. Sepakat Apalagi gua. mengatakan, oh itu ilmu laduni belajar dari Nabi Anjir, Nabi Khidir. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb, ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Sering banget tuh cerita tentang Nabi Khidir. Semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa sudah meninggal semuanya, nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa. Dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nggak ada. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia, ini pembagian yang bid'ah. Untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Nggak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran harus tolak. Jelas sampai sini? Jelas. Gue sepakat sih, ya. Sepakat banget gue. Karena ya memang nggak jelas, guys. Dan itu mewabah, guys. Di daerah tempat gue aja itu mewabah banget. Dulu apalagi ya, waktu gue masih zaman-zaman sekolah ya. Karena itu dimarketingkan oleh mereka di persekolah-sekolahan. Waktu di zaman gue dulu ya. Itu mulai dari SMP sampai SMA. Dan kuliah juga ada. Dia mulai masuk, marketingnya masuk di ranah sekolah-sekolah.
gue sepakat apa kata Bang Marcel sama Ustadz Felix tuh ya. Ya, Nabi Muhammad aja dalam perangnya itu kalau dikena pedang ya luka. Nah, ini lu bukan siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa, kok bisa sehebat itu? Nah, logikanya itu aja sih sebenarnya yang mau diambil. Apalagi lu mengatasnamakan Islam. Sedangkan yang memang dimuliakan aja nggak gitu, nggak sehebat itu. Ibaratnya ya, mereka kena pisau aja, Nabi Muhammad waktu zaman perang kena pisau aja masih berdarah juga. Artinya beliau juga seorang manusia. Nah, lu yang memang bukan siapa-siapa sebenarnya ya, manusia biasa, kok mengarang bebas seperti itu? Soalnya gue juga praktisi ilmu-ilmu seperti itu dulu ya, dan sampai sekarang gue belum pernah lihat orang yang sehebat dengan doktrin-doktrin yang diberikan waktu dulu ya. Orang yang bisa terbang, orang yang keluar ini, keluar itu. Belum pernah lihat gue, cuman mendengar cerita aja. Mereka melawan satu orang, lawan 20 orang, 20-nya itu terbang semua, pakai tenaga dalam. Gue cuma dengar cerita aja, lihat langsung nggak pernah. Dan gue pernah ikut mengobati orang dulu, dan dikasih ini, didoakan, dibaca-bacain ini ya masih aja seperti itu ya orangnya. Nah, setelah gue bilang kayak gini ya, Kak, itu sampai kapanpun, gue bilang ke dia ya, Kak, itu sampai kapanpun kalau lu pikirkan terus ya nggak bakal sembuh. Gue bilang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau sembuh, pikiran itu tuh buang, nggak usah pikirkan lagi, nggak usah dipikirkan lagi. Nah, caranya gimana supaya nggak terpikirkan oleh hal tersebut ya? Gue dulu nyaranin ini Kakak baca, masih juga pakai ituan ya, baca Al-Fatihah, kemudian 3 surat serangkai itu, dan sholat. Jadi kuncinya jangan dipikirkan, abaikan aja, dan alhasil ya aman. Dia nggak lagi kepikiran dan nggak lagi ada seperti dihantu-hantui kayak gitu. Dengan omongan seperti itu akhirnya kan sembuh ya. Dan padahal sebenarnya yang menyembuhkan tuh bukan kekuatan dikasih itu, air telaga, air ini, itu nggak ada gunanya. Yang paling berguna tuh adalah mindsetnya yang diubah, pemikirannya. Nah, karena kalau misalnya ada teman lu yang seperti itu ya, mungkin lebih bagusnya lu bawa ke psikolog. Karena itu ada di ini ya, gue nggak terlalu paham, tapi ya gue meyakini bahwasanya itu tuh ada kesalahan di cara berpikirnya, ada kesalahan di area mindsetnya. Oke, demikian guys, mungkin next video lah kita cerita lagi tentang hal ini, kayaknya seru ya. Oke, semoga bermanfaat, dan pokoknya lu tuh ya jadi manusia biasa aja, nggak usah belaga jadi orang suci, nggak usah belaga jadi orang yang punya kekuatan ini, kekuatan itu. Nggak ada guys, kita cukup jadi manusia biasa aja, tunduk dengan aturan Tuhan Sang Maha Pencipta. Sudah, beres. Itu aja sih, nggak usah neko-neko, punya ilmu ini, punya ilmu naga, bisa mengeluarkan ini, bisa mengeluarkan itu. Itu nggak, itu khayalan tingkat tinggi. Ya, hidup biasa-biasa aja lah guys. Ya, jadi manusia biasa aja. Karena memang kita diciptakan itu untuk menjadi manusia yang biasa. Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.